warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Senin 11 Mei 2026. Bersama saya Robi Jayadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemprov DKI Jakarta resmi mencanangkan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Rasuna Said. Acara ini dirangkai dengan deklarasi gerakan pilah sampah sebagai upaya mengurangi residu menuju TPST Bantar Gebang. Masyarakat menyambut antusias wajah baru dari ibu kota, sekaligus mendukung target Jakarta bersih pada Agustus mendatang. BB POM Jakarta bersama Polda Metro Jaya menindak toko kosmetik di Ciracas yang nekat menjual obat keras tanpa izin. Petugas menyita 72 jenis obat keras dan 14 produk kosmetik ilegal untuk segera dimusnahkan. Warga diimbau agar selalu melakukan cek klik dan waspada terhadap peredaran obat berbahaya demi perlindungan konsumen. Dinas Dukcapil DKI Jakarta menyambangi Pulau Sabira sebagai pulau terluar di utara Jakarta guna memastikan akurasi data kependudukan. Melalui program Dukcapil Guru Tamu, petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya administrasi sejak dini. Langkah ini diambil guna menjamin seluruh warga Kepulauan Seribu mendapatkan hak sipil dan akses layanan publik secara merata. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan DPRD DKI Jakarta tengah menggodok rencana penambahan kuota sekolah swasta gratis di Jakarta. Pramono memastikan bakal langsung mengawasi pelaksanaan sekolah swasta gratis dan siapkan sanksi berat hingga pencabutan izin sekolah jika ditemukan ada pungutan atau biaya tambahan lainnya. Sebanyak 103 sekolah swasta mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan SMK telah masuk dalam program sekolah gratis Pemprov DKI Jakarta pada tahun ajaran 2026-2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan tidak akan segan mencabut izin atau memberikan sanksi berat jika masih ada sekolah yang masuk dalam program tersebut meminta biaya apapun ke orang tua siswa. Dengan anggaran sebesar 253 miliar rupiah, program ini seharusnya menjadi solusi bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa kendala biaya. Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu. Yang pertama, untuk sekolah gratis, komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara ofisial karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi harus bersama-sama dengan DPRD. Tidak hanya berfokus pada pengawasan dan sanksi, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD juga tengah mengkaji proyeksi penambahan kuota sekolah swasta gratis untuk periode anggaran tahun depan. Evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan agar jumlah penerima manfaat semakin luas dan kualitas pendidikan di sekolah swasta tetap terjamin meski tanpa pungutan biaya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah lagi daftar fasilitas ruang publik untuk berolahraga. Mulai bulan Juni, Jalan Rasuna Said dihadirkan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Tidak hanya sekedar olahraga, kehadiran Car Free Day juga menjadi simbol keberhasilan penataan tiang monorel yang sebelumnya mangkrak. Uji coba Car Free Day atau CFD di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dipadati ribuan warga. Antusiasme warga terlihat dari aktivitas bersepeda, lari kecil, hingga berolahraga bersama keluarga di sepanjang jalan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pembukaan CFD di sini adalah bentuk nyata dari upaya pembenahan kota. Setelah 109 tiang monorel yang puluhan tahun terbengkalai, akhirnya berhasil dibongkar berkat dukungan berbagai pihak. Kenapa diadakan di Jalan Rasuna Said ini? Kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon baru di jalan ini.
nantinya secara efektif akan kami lakukan per 1 Juni. Secara efektif, Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Rasuna Said akan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2026. Selain mempercantik estetika kota, penataan ini juga menjadi penghormatan atas sosok pahlawan nasional Hajah Rangkayo Rasuna Said. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, sudah dengar virus hanta? Jangan anggap sepele ya, tikus kecil yang berkeliaran di sekitar Anda. Virus hanta ditularkan melalui gigitan, air liur, hingga debu yang terkontaminasi kotoran tikus dan terhirup saat Anda bersih-bersih. Meski gejalanya mirip flu biasa, virus ini bisa berakibat fatal. Yuk mulai disiplin jaga kebersihan rumah, tutup rapat akses masuk tikus, dan selalu pakai masker di area berdebu. Jika muncul gejala usai kontak dengan hewan pengerat, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tetap waspada dan tetap sehat. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.